tidak pernah tidak bekerja loh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan BST. Kali ini kita akan bahas saham yang saya prediksi akan hot di di tahun-tahun mendatang. Hot bukan berarti akan berperilaku seperti saham-saham bank digital, bukan. Tapi ini akan memberikan potensi keuntungan yang hampir pasti, dan walaupun mungkin kenaikannya tidak drastis bank digital gitu ya, tapi kalau dibanding bunga deposito dan sebagainya itu jauh berkali-kali lipat. Jadi ini cocok untuk investor yang konservatif dengan catatan tetap saham. Chandra Asri Petrochemical. Secara grafik saham ini sebenarnya sudah melewati masa false signal, di mana saham ini walaupun dengan corporate action yang cukup bagus mengalami penurunan. Ini sebetulnya sebuah gerakan intimidasi pada investor-investor yang pemula yang suka gugup gitu ya, supaya cut loss. Ya, itu hal yang biasa ternyata di pasar modal. Yang menjadi tidak biasa adalah bahwa investor retail selalu menyalahkan grafik. Jadi grafik itu harus dipahami sebagai proyeksi dari fundamental. Jadi kalau Anda ngomong analisa teknikal tanpa melihat fundamentalnya, itu hampir pasti salah karena Anda tidak punya pijakannya. Perusahaan ini sangat menarik. Mengapa? Pada tanggal 15 September 2021, perusahaan ini menyelesaikan track isunya sebesar 15,5 triliun rupiah. Ini adalah rekisu terbesar sepanjang sejarah Bursa Efek Indonesia. Dan pada 4 Januari 2022, Bank Rakyat Indonesia atau BRI resmi menyalurkan kreditnya sebesar 235 juta US dollar, atau kalau dirupiahkan sekitar ya 5 triliunan juga. Jadi ada potensi kenaikan yang sangat besar, dan ini menurut saya akan menarik dan menggerakkan harga sahamnya, hampir pasti. Chandra Asri Petrochemical ini didirikan tahun 84 dengan nama PT Tripolita Indonesia, namanya kodenya TPIA. TPIA itu singkatan dari Tripolita, dan resmi beroperasi tahun 93. Adalah produsen biji plastik, jadi bahan baku plastik terbesar di Indonesia. Ini dulu zaman Orde Baru, ini adalah perusahaan yang sangat strategis sebetulnya. Jadi, dan ini sebetulnya pilihan yang bagus karena kedepannya itu industri plastik itu akan terus berkembang karena murah, biaya produksi juga simpel, mudah dibentuk apa saja. Kalau kita lihat sekarang mobil-mobil ya, komponen plastiknya itu makin lama makin banyak. Dulu itu bumper itu, kalau lihat itu ya, apa, angkot-angkot yang sudah karatan, bumpernya kan dari besi. Sekarang mana ada mobil bumpernya dari besi? Jarang sekali, rata-rata plastik. Jadi plastik itu juga di barang elektronika semuanya itu komponennya plastik. Hanya sedikit yang terdiri dari metal, ya karena harganya murah. Jadi itulah fundamentalnya. Oke, sebelum lebih lanjut lagi, mari kita lihat pemegang sahamnya. Pemegang saham ini penting supaya kita tahu siapakah kucing di balik karung itu. Yang pertama adalah Barito Pacific sebesar 34,63%, ini pemegang saham pengendali ya. Jadi Barito Pacific itu milik Prayogo Pangestu. Mungkin yang lahir tahun seperti saya itu tahu ya dulu konglomerat Salim Group, Barito Pacific gitu. Dan sekarang masih cukup berkibar.
SGC Chemical Company Limited ini kalau nggak salah perusahaan Thailand ya, karena perusahaan ini memang sekarang ini join dengan Thailand dan afiliasinya jadi lebih luas lagi dibanding periode sebelumnya dengan supply bahan baku dari Aramco dan sebagainya. Jadi ini lebih mengglobal sekarang. Jadi makanya prospeknya pun, daya kompetisinya pun, kekuatannya pun juga saya prediksi akan meningkat, dan itu baru-baru saja terjadi. Jadi kita belum kehilangan momentum. Kemudian yang nomor 3 ada Prayogo Pangestu 7,78%. Ini sama seperti yang saya jelaskan tadi, Bandito Pasifik itu ya sebagian besar Prayogo Pangestu juga. Kemudian Marigold Resource, kemudian Top Investment Indonesia. Jadi kemudian yang menarik adalah publik. Saham publik itu hanya 8,1%, jadi cukup sedikit. Jadi secara pergerakan saham ini sebetulnya bagus sekali. Kenapa? Karena akan mudah mengambil keputusan karena saham publiknya sedikit. Beberapa kasus itu karena saham publiknya terlalu dominan, akhirnya keputusan itu lambat dibikin. Nah, itu adalah gambaran dari pemegang sahamnya, dan ada beberapa saham di bawah 1%, 5%, 1% otomatis nggak dianggap gitu ya. Kurang dari 5% otomatis nggak dicatat di laporannya. Intinya bahwa pemegang saham Chandra Asri ini cukup terpercaya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai dari grafik penjualannya. Desember, Maret, Juni penjualannya naik. Nah, lumayan cukup. Per kuartal naik sekitar 10%-an gitu ya. Tapi kemudian di 30 September sahamnya revenue-nya turun dan net income-nya hampir mendekati nol ya. Tapi sebenarnya nggak masalah karena perusahaan ini memang sedang melakukan pembangunan kilang baru. Jadi secara grafik penjualan masih cukup diterima dan memang menjadi catatan sedikit. Tapi kalau kita lihat di harga sahamnya sebetulnya sudah tercermin, jadi nggak masalah. Kalau kita lihat lagi di harga sahamnya, kemudian kita lihat total asetnya. Total asetnya naik, ini adalah September ini naik cukup tinggi. Ini adalah efek dari rights issue 15 triliun tadi. Jadi ada kenaikan kurang lebih 50% daripada ekuitas awalnya. Dan ini menurut saya cukup bagus dan ada potensi yang BRI nanti akan tercermin utang dari BRI dengan kenaikan liabilitasnya. Jadi size perusahaan ini akan cukup berkembang. Kemudian kita lihat magnitude-nya ya. Jadi pada hari Jumat kemarin itu diperdagangkan 2 kali lipat lebih tinggi dari rata-rata sebulan. Jadi kalau dilihat dari teknikalnya, timingnya tepat untuk masuk karena memang lagi sedang magnitude-nya lagi sedang kuat, 2 kali di atas rata-rata hariannya per bulan. Catatan saya dilihat dari grafiknya bahwa tanggal 15 September selesai melakukan rights issue 15,5 triliun. Kemudian kalau dilihat dari grafiknya sepertinya tidak berpengaruh di grafik. Kemudian tanggal 4 Januari 2002 mengantongi pinjaman 325 juta US dollar dan sekaligus mempublish rencana perusahaan bahwa dengan pembangunan CAP 2
kapasitas produksi akan naik dari 4,2 juta ton per tahun menjadi 8 juta ton per tahun. Jadi naik hampir 2 kali lipat dengan kenaikan ekuitas hanya 50% ya. Jadi ini menawarkan efisiensi yang lebih tinggi. Karena mungkin perusahaan pabrik yang dibangun dengan teknologi kekinian otomatis dia akan lebih efisien, mungkin lebih murah per unit cost-nya gitu ya. Jadi itu wajar sekali dan ini adalah prospek. Memang belum terjadi karena memang lagi dibangun dan akan selesai pada tahun 2020. Nah, jadi kurang lebih 4 tahun dari sekarang. 4 kalau dihitung 23, 24, 25, 26 ya, 4 tahun. 4 tahun artinya kalau dia secara teoritis naik 100% minimal pun dia otomatis 100 dibagi 4 ya 25% minimal menurut saya. Tapi yang betul perlu dicatat bahwa ini adalah perusahaan manufaktur, bukan perusahaan bank digital ya. Jadi mungkin akan sedikit berbeda walaupun enggak berbeda-beda jauh grafik karakter harga sahamnya. Yang patut dicatat adalah bahwa ini adalah perusahaan manufaktur, bukan perusahaan bank digital di mana karakter pergerakannya saham pasti akan sedikit berbeda walaupun nggak berbeda jauh karena industri bank itu memang fast moving ya istilahnya itu sangat cepat reaksinya tapi koreksinya juga seringkali kejam jadi pergerakannya akan sedikit berbeda dan ini sudah membangun bukan rumor jadi itu yang perlu dicatat dan kalau kita lihat price book value-nya memang masih tinggi ya 59 kali dan price to total asetnya 37,9 ya 38 kali lah tapi dengan kenaikan total asetnya setelah pembangunan ini selesai kemungkinan price to total asetnya juga akan berkurang ya sekitar 25-20 itu cukup bagus dan rasio-rasio seperti price book value, price to total aset itu biasanya relatif stabil gitu. Jadi kalaupun asetnya naik atau ekuitasnya naik, pada akhirnya yang menyesuaikan itu harga sahamnya, bukan rasionya. Karena rasio itu lebih mencerminkan image perusahaan, lebih mencerminkan value intrinsik dari value dari perusahaan, bargaining dari perusahaan. Jadi itu akan relatif stabil. Yang berubah apa? Respon investor. Tercermin dari mana harga saham. Jadi kalau dilihat dari sini bahwa saham ini patut untuk diinvestasikan. Saham ini layak diproyeksikan di jangka yang ya 2026 gitu. Biasanya sih grafiknya akan data di awal-awal karena emang yang namanya proyek itu kan banyak risikonya. Ada selalu risiko gagal walaupun yang terlibat itu dalam proyek ini perusahaan-perusahaan multinasional berteknologi. Walaupun yang terlibat dalam proyek ini adalah perusahaan-perusahaan internasional berteknologi tinggi, tapi secara risiko tetap aja ada dan grafiknya akan parabolik. Semakin karena namanya sukses itu kan akumulasi. Kalau orang melihat fase awal, oke, fase kedua, oke, seketika, oke. Optimisnya itu akan makin naik. Biasanya seperti itu. Untuk kita ambil case sama dengan yang terjadi pada Asemas Flat Glass Factory itu ya. Dulu waktu dia pembangunan pabrik baru di Jawa Barat itu grafiknya seperti itu. Ya kurang lebih seperti itulah kalau mau mempelajari detailnya. Biasanya ini namanya pattern tuh nggak akan jauh-jauh. Oke, demikian analisa saya mengenai Tripolita. Ya, sekarang namanya Chandra Asri Petrochemical. Semoga itu mencerahkan
Tetap saja ini adalah analisa, tetapi walaupun begitu ini semoga mencerahkan, memberi perspektif pada Anda untuk menjadi salah satu pertimbangan bagi Anda untuk investasi. Karena investasi itu jangan selalu yang goreng-gorengan. Banyakkan gorengan kan juga nggak bagus ya. Kita harus memilah, kita harus membagi investasi kita dalam risiko tinggi, konservatif, dan tapi tetap di saham. Oke, thank you. See you next time. Jangan lupa like and share.